Yang jadi masalah dari sistem, termasuk sistem politik kita hari ini adalah orang-orang yang dulunya tertindas, kalau dia sudah tidak tertindas lagi, dia malah kembali menindas. Nah, itu jadi problem gitu. Tapi itu Mas, justru kita akan menguji diri kita sendiri ya. Saya dan Melki tentu akan menguji diri sendiri. Apakah ketakutan mas-mas ini akan terwujud gitu ya. Tentu saya juga merasa khawatir Mas. Cuman saya coba untuk menguji diri. Yuk Gilbran, apakah masih bisa menjadi Gilbran ketua BEM ketika masuk ke PKB? Jadi dulu pas ngobrol sama banyak senior itu, termasuk beberapa yang tadi namanya saya sebutkan itu Mas gitu. Ketakutan terbesarnya memang tadi sistem feodalisme di partai politik yang bagi saya emang agak buruk kalau memang malah menyajikan bagi orang-orang yang tidak berkompeten gitu. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Gilbran dan Melki. Siapa? Ini apa sih tiba-tiba kalian masuk partai politik? Ada apa? Kenapa kalian memutuskan masuk partai politik? Padahal dulu rusuh loh. Satu ini bikin di Jogja, bikin kasih Pak Jokowi, alumnus paling memalukan. Ini satu lagi, sampai orang tuanya dicari-cari kan, sampai rumahnya digedor-gedor kan, nggak jelas sama siapa. Aparat ya, cari-cari kan. Cari-cari aparat dia. Oke, siapa dulu nih? Gibran dulu. Gilbran dulu. Apa alasannya masuk partai politik? Pertama gini Mas, bukan berarti ketika saya masuk parpol gelar alumnus paling memalukan dicabut dari Jokowi. Tetap melekat sampai akhir hayat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa alasan masuk parpol? Saya merasa perlu ada perjuangan yang beda Mas. Dalam bentuknya berbeda ya, tapi dengan semangat yang sama. Kalau kata orang kan ada gium yang bilang ada banyak jalan menuju Roma ya kan. Mulai dari jalan ke kanan ke kiri dan segala macam. Sama dengan politik ya, ada yang tapi jangan menuju Roma lah. Roma itu papan mediocre sekarang. Banyak jalan menuju Madrid. Milan juga malu-maluin. Iya. Jadi ada banyak cara Mas. Iya. Kalau misal teman-teman ada yang lebih prefer lewat ekstra parlemen ya monggo, itu yang pertama. Silahkan dengan jalur apapun. Yang ketiga, sejarah kita para pejuang itu ya kita nggak dapat pungkiri ya. Lewat partai Mas, IDC party dan segala macam. Ada banyak presiden positif sebenarnya. Meskipun saat ini memang partai-partai itu perlu untuk diperbaiki bersama. Perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki bersama. Termasuk PKB. Oh jelas Mas. Terutama. Itu alasannya. Iya. Melki. Ya sama kayak Gibran sih Mas gitu. Jadi apapun yang dulu Melki sampaikan sebelum ada di PDI Perjuangan dan ketika sekarang sudah ada di PDI Perjuangan ya tidak berubah gitu. Ya perjuangan akan konstitusi, perjuangan menegakkan demokrasi, hukum dan HAM ya malah akan mendapatkan wadah yang lebih baik gitu karena akan lebih nyaring terdengar di wadah-wadah yang lebih sempit gitu kan hari ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan Bung Karno itu mendirikan partai politik umurnya belum 30. Ya. Gitu. Dia mendirikan Partai Nasional Indonesia dari belum 30 ya? Tapi nggak perlu konstitusi juga untuk dia bikin 130 bikin partai ya? Bung Karno itu belum 30 untuk bikin partai politik dan umurnya 40-an ketika jadi presiden pertama tanpa otak-atik konstitusi, Mas. Iya. Menikah umur berapa, Bung Karno? Nikah umur 20-an juga. 20-an juga ya? Hobi itu. Jadi intinya sebenarnya perjuangan-perjuangan untuk negakin konstitusi, negakin hukum dan HAM, negakin demokrasi itu justru harus punya wadah yang lebih baik untuk diserap gitu. Dan konstitusi kita kan mengatur gitu. Cuman partai politik lah, organisasi politik yang bisa berfungsi menyerap aspirasi masyarakat setiap hari dan mewujudkannya jadi kebijakan publik gitu. Sementara banyak sekali cara-cara perjuangan lain yang fungsinya peer pressure, yang fungsinya pressure group gitu. Maksudnya memberikan tekanan, yang fungsinya adalah kemudian menggedor dengan keras gedung-gedung pemerintahan agar lebih berpihak pada masyarakat dan lain sebagainya. Tapi dengan konstitusi dijamin tuh cuman partai politik, organisasi politik yang bisa menghimpun aspirasi masyarakat terus jadi kebijakan. Jadi kalau selama ini kita mengharapkan ada kebijakan yang baik, ya masuk PDI Perjuangan, masuk partai politik itu ya cara-cara untuk kemudian memastikan agar kebijakan yang baik itu setiap harinya dibahas. Ini kenapa tiba-tiba berubah nih? Apa ini tren? Teman-teman kamu juga berlomba-lomba masuk partai politik? Ya, karena kemarin ada Mujab ikut akhirnya maju Pilkada Tegal. Tegal. Dan ini saya antara mereka emang tertarik atau jangan-jangan dikandangin kalian. Iya, makanya betul. Betul. Jangan-jangan ini dikandangin supaya nggak terlalu kritis nih. Dimasukin aja ke sini. Gitu. Kanalisasi ya. Iya. Gimana? Sebenarnya dikandangin yang enggak, Mas gitu. Jadi yang saya pelajari betul di organisasi mahasiswa 4,5 tahun saya di dalam itu
harga diri anak-anak muda tuh ada di keberanian, Mas. Ya. Gitu. Saya itu udah berkali-kali lah menerima intimidasi dan ancaman yang gak usah kita sebutin lagi lah, ada beberapa gitu. Nggak cuma kena ke Melki, ke orang tuanya juga gitu. Dan itu kan nggak ngelunturin semangat gitu. Beberapa kali diancam, diintimidasi, bahkan kalau kita lagi demonstrasi tuh dipersekusi kan sering juga gitu. Dan nggak jadi sesuatu yang melunturkan semangat gitu. Nah, kalau memang kita memilih untuk mengais keuntungan material, benefit dan lain sebagainya, mending lulus dari UI kita kerja, Mas. Ya. Gitu. Kan ada orang-orang yang ngeledekin tuh alumni UI minimal 8 juta katanya tiap gaji harus gitu ya. Gitu kan. Ya kalau emang kita mengincar keuntungan benefit mending kita kerja gitu. Iya, itu UMN Jakarta ya, jangan bilang UMN Jogja ya. Iya, jadi kalau emang ngincar keuntungan benefit ya kita cari pekerjaan, tapi kan kalau di partai politik itu bahkan kurang dari setahun, lebih dari 6 bulan ada di partai politik ya sebenarnya cara kita mengembangkan lagi skill organisasi gitu. Yang kedua memastikan rupanya yang selama ini kita suarain tuh gini loh proses pembahasannya gitu. Dan kita pengen melahirkan hal-hal yang baik. Gitu. Ya. Oke. Kalau kamu? Oh sama Mas, similar dengan Mas Melki ya. Cuman saya mengalami langsung Mas kemarin ketika sudah menjabat di PKB ya. Saat itu saya diwawancari oleh salah satu media. Kaitannya terkait dengan isu yang hangat terkini lah. Apa dong? Soal Fufafa. Fufafa. Nah saat itu saya berkomentar dengan cukup politis dan normatif ya. Iya, jadi, merasa karena udah di partai iya, gitu ya. saya harus mungkin saat itu masih shock kebudayaan yang culture shock, jadi nggak yang gigit kayak pas di BEM. Justru saya dipanggil ke DPP Mas. Terus disentil. Kenapa Gibran nggak seperti yang dulu gitu? Kenapa Gibran tidak berkomentar yang seperti ketua BEM yang dulu gitu? Di mana Gibran yang sekarang? Pulang dari DPP saya merasa kayaknya emang perlu jadi Gibran yang dulu aja lah gitu. Tapi kenapa tuh seperti itu? Rasanya seperti itu baru belum ada berapa duduk langsung jadi politis. Kenapa itu? Mungkin saat itu merasa karena orang baru ya Mas di partai, merasa kayaknya saya perlu ada rambu-rambu mungkin ya. Karena seseorang yang masuk ke dunia baru kan mungkin merasa jaga diri dalam bahasa Jawa tuh kayak unggah-ungguhnya harus ada. Nah, justru mungkin karena saya terlalu mengekang saat itu, mengekang diri saya sendiri, justru malah kena marah sama DPP. Kenapa Gibran nggak marah-marah seperti yang dulu gitu? Kenapa jawabnya sangat politis? Mana Gibran yang ketua BEM yang dulu gitu? Ya mulai dari itu saya mulai, wah kayaknya saya ditugaskan di PKB untuk jadi Gibran dan menjadi terus menggonggong gitu. Nambahin dikit Mas. Sebenarnya dulu pas awal masuk partai politik ditawarin untuk bergabung ke PDI Perjuangan juga perasaannya sama kayak Gibran gitu. Apakah kita akan diminta untuk lebih diam gitu? Apakah kita akan diminta untuk tidak sekritis dulu gitu? Jadi saya sempat tanya sama beberapa senior-senior di partai gitu. Mas, ketakutan saya itu 2. Satu, masuk partai politik tuh kolot, isinya orang-orang tua semua gitu. Kita nggak punya ruang kan kayak gitu anak-anak muda berkarya dan lain sebagainya. Yang kedua, saya takut nggak jadi Melki yang dalam tanda kutip segarang dulu gitu kan. Dan malah semua senior di partai bilang jadi dirimu sendiri gitu. Apapun yang mau disuarain, suarain. Justru dengan wadah baru kamu harusnya punya wadah yang lebih baik untuk nyampein kebijakan-kebijakan publik. Wah, berarti ketika ini perjuangan dulu kan ekstra di luar sistem ya dulu ya. Di jalan, ekstra parlementer. Ini bisa dikatakan berada di masuk sistem ya. Meskipun sistem terbaik adalah sound system. Menarik. Berarti memang jangan-jangan memang PKB itu memang menarik kamu karena pengen kamu yang seperti itu. Iya. Demikian juga Melki yang seperti itu kan. Nggak kemudian Melki yang seperti politisi-politisi PDIP yang lainnya, yang dulu yang sudah sepuh-sepuh gitu kan. Jadi kalian nggak disuruh untuk berubah sama sekali. Oh enggak. Sama sekali Mas. Atau malah nanti kalian jadi seperti mereka karena ada di lingkungan mereka, ketemunya sama om udah Caimin mainnya sama Caimin. Dulu ngopi di mana gitu kan. Di coffee shop di warkop mana, sekarang sama Caimin kan beda ya. Rokok aja juga. Dia dulu bagi rokok dong. Masa sama Caimin juga bagi rokok Cak. Beda itu. Tapi itu Mas, justru kita akan menguji diri kita sendiri ya. Saya dan Melki tentu akan menguji diri sendiri. Apakah ketakutan mas-mas ini akan terwujud gitu ya. Tentu saya juga merasa khawatir Mas. Cuman saya coba untuk menguji diri. Yuk Gibran, apakah masih bisa menjadi Gibran ketua BEM ketika masuk ke PKB? Iya. Dan saya membuktikan sebenarnya mereka datang ke sini ya. Saya datang ke sini, Gibran datang naik Gojek online sendiri. Gak ada tuh dayang-dayang gitu ya. Saya nyebutnya dayang ya. Yang ngikutin terus kan banyak ya. Masih politisi muda itu ada dayang-dayangnya loh. Betul. Ajudan baru juga ada pakai baju minta ambil ini mobil baju. Nyuruh-nyuruh gitu kan. Dulu iya. Terus Melki juga datang ke sini maka telat tadi karena kecelakaan naik go-kart kecelakaan. Berarti emang mereka masih seperti yang dulu ya. Iya.
Semoga. Ya. Kita tunggu tahun depan gimana. Datang ke sini ada ajudan. Ya, artinya diundang lagi aja Mas. Berubah atau enggak gitu. Iya. Kita tantang ya. Belum jabatannya mereka apa di partai? Nggak Apa aja? ecek-ecek Iya. dong. Melgi apa jabatannya di PDI Perjuangan? Ya jadi diminta untuk aktivasi kembali Taruna Merah Putih Kalbar untuk jadi ketua DPD Taruna Merah Putih Kalbar. Wow. Setelah begitu masuk dapat KTA, berapa lama itu butuh? Dites dulu Mas. Jadi Dites. Ceritanya nih. awalnya ditanyain mau nggak ada di PDI Perjuangan. Saya diminta ngobrol sama banyak orang gitu. Saya ngobrol sama semuanya. Beberapa senior itu ya membuat saya takut apakah saya tua begini ntar gitu kan, politis banget apa sama macam gitu. Tapi kemudian saya datang lagi ke senior yang nawarin saya itu, saya bilang, "Bang, ketakutan saya gini. Saya waktu itu ngobrol dengan Bang Lasarus gitu, Ketua Komisi 5 DPR RI, dan ngobrol sama Mas Hendar Prihadi, calon wakil gubernur Jawa Tengah. Di situ saya dibilang malah, justru ini tantangan buat Mas Melki untuk bisa nggak bikin organisasi saya partai politik itu semegah BEM UI, BEM UGM dan lain sebagainya. Jadi itu Mas, jaraknya di tes tuh ngobrol-ngobrol kiri kanan apa semacam 3-4 bulan baru tuh. Ya, 3-4 bulan ya? Iya. Enggak 3 hari langsung Oh enggak, kita nggak masuk partai politik langsung jadi ketum, enggak. Pasti sama. Tapi ketua. Sama ketuanya. Sama-sama merah. Merahnya beda. Beda. Kalau itu lebih menyala kita. Kalau Gibran gimana ceritanya? Saya di wakil ketua harian, Mas. Ketua harian. Ya di DPP PKB, wakil Langsung. ketua harian. Wah ketum lu ya. Lebih melenting. Iya, lebih melenting. Tapi masih kalah sama yang 3 hari. Butuh ceritanya gimana? Kamu tiba ditawarin atau gimana dulu? Saya sempat deket sama beberapa senior yang di Jogja ya, karena kebetulan banyak relasi yang di PKB juga. Dekat, kemudian sempat ditawarin sama Mas Hanif Dakiri, wakil ketua umum ya, bidang ideologi. Mas ini ayo kita mau membangun PKB muda nih, biar lebih aktivasi dan lebih anak muda lah gitu. Dan kita ingin menggait sebanyak mungkin anak muda gitu. Ya. Saya sempat skeptis Mas, wah ini jangan-jangan cuman jebakan Batman kan, jebakan Batman yang ala-ala gitu lah, yang nggak terlalu konkret dan komitmen gitu. Tapi saya coba untuk memberanikan diri datang ke DPP dan ngobrol tuh Mas 6 jam lebih. Di situ ada Mas Hanif Dakiri wakil ketua umum, ada Mas yang lain lah, sekjen, pendum dan segala macam. Ngobrol panjang. Ternyata saya melihat ada komitmen itu di PKB. Bahwa Caimin dengan PKB-nya ingin membuat gerbong anak muda nggak cuma sekadar gimmick ya, tapi di DPP langsung Mas, di pusat langsung gitu. Dan itu pun jajarannya ketua harian, di bawah persis wakil ketua umum. Gitu. Dan oke, saya melihat keseriusan ini dan sehari setelah saya dilantik, saya langsung diajak Caimin untuk ke Sulawesi. Oh kira dimintain rokok Mas. Saya nggak ngerokok Mas. Jadi kalau minta nggak bisa ngasih. Langsung diminta Caimin untuk ikut yuk sekolah pemimpin perubahan. Jadi jadi kayak PKB itu punya semacam sekolah kaderisasi untuk para anggota legislatif selama 4-5 hari tidur di tenda dan ideologinya gitu ya. Wah, ada outbound gitu ya? Ada outboundnya Mas. Wah, seru. Saya baru tahu juga gitu. Berarti bisa maki-maki semuanya. Enggak. Itu saya dimaki-maki dong. Tapi Gitu sih Mas. Muda-muda semua yang ikut outbound? Atau ada yang tua-tua disuruh ikut outbound juga? Itu kan semua anggota legislatif Mas. Ya tua-tua. Ada tua juga. Yang calon yang kemarin Yang daftar. kepilih, yang kepilih. Oh, yang kepilih. Ya ada yang bapak-bapak, senior dan segala macam. Ikut outbound semua. Tenda gitu ya? Ya, itu di tenda. Ada jurit malam. Nggak ada ya? Itu pramuka. Gitu Mas. Kurang lebihnya. Dan sekarang ditugasi di bidang pendidikan politik dan kaderisasi. Wah, kader. kaderisasi ya. Itu. Nah ini kemudian ketika kalian memutuskan bergabung di partai politik, ada nggak sih teman-teman seperjuangan kalian yang kemudian ya pasti ada pro kontra gitu ada? Ya. Ada nggak teman yang? Ya pasti banyak Mas. Iya. Dulu tuh kan, jadi saya tuh menyaksikan perubahan kolom komentar Instagram saya itu dalam banyak fase gitu. Jadi ketua BEM sebelum viral-viralnya dikritik itu ya isinya semua teman-teman dekat. Setelah aktif mengkritik pemerintahan, isinya buzzer pemerintahan dan juga sedikit orang yang mendukung gitu. Semakin keluar putusan MK yang melanggengkan pencalonan salah seorang calon wakil presiden itu, buzzer pemerintah semakin kencang, tapi dukungan publik juga semakin kencang. Gitu. Tiba-tiba pas masuk partai politik ya agak samar-samar nih, jadi agak susah kebaca buzzer pemerintahnya makin banyak gitu ya, karena kita masuk PDI Perjuangan mungkin yang hari ini mungkin dianggap agak berbeda gitu kan, gitu satu itu. Tapi banyak juga teman-teman yang selama ini mendukung mempertanyakan gitu. Kalau saya Mas, saya akan ngajak diskusi. Jadi bagi saya kalau teman-teman punya pendapat beda ya kita diskusikan gitu menurut teman-teman gimana. Dan kalau emang teman-teman skeptis hari ini sama semua jenis sistem karena yang terbaik cuma sound system gitu. Jadi ya sampaikan aja sama kita ya apa yang bisa kita
suarakan kalau kita memang bisa menyuarakan itu gitu kan. Dan apa harapan teman-teman buat Melki gitu. Jadi ya nggak berubah lah, tetap pengen ngopi sama teman-teman, tetap pengen ngobrol dan nggak jadi figur yang berbeda gitu. Iya. Sebenarnya silakan kok. Ya ini kan udah di dalam sana nih. Sebenarnya seberapa ruang yang dibuka sih buat yang muda-muda ini? Ya seberapa ya, kalau cuma suruh ngantor doang mah ya susah dong. Jadi simbol doang. Simbol doang, anak muda, PDIP gitu, muda-muda. Itu gimana itu? Gibran dulu. Oh, karena gini Mas, kebetulan saya kan di bidang kaderisasi dan pendidikan politik di Wakil Ketua Harian. Saya udah sampaikan ini ke Caimin dan jajaran DPP yang lain. Saya pingin ada geng anak muda di setiap DPC dan DPW PKB seluruh Indonesia. Jadi akan ada gerbong anak muda, isinya kumpulan anak muda, pemuda yang dia secara langsung include dan involve di agenda-agenda PKB. Secara langsung, tidak hanya sekadar jadi panitia atau jadi underbow dan segala macam, tidak, tapi langsung dimasukkan ke DPC dan DPW sebagai pengurus harian. Itu yang saya coba bangun, dan ini Mas, kalau tadi Mas Melki mengajak diskusi, saya yakin Mas Melki juga akan ingin mengajak yang lain juga Mas, buat ayo penuhi Senayan isinya anak muda. Jangan aja yang berkompeten ya. Iya Mas. Waduh, emang ya ada juga sih yang nggak berkompeten. Ada juga yang berkompeten. Dia ngomong. Ada juga. Jadi jangan sampai kita susah membedakan antara panti jompo dengan Senayan. Karena isinya orang tua semua. Kalau Gus Dur bilangnya taman kanak-kanak. Ternyata ini panti jompo. Panti jompo. Gitu Mas, kurang lebihnya gitu. Iya. Kalau di PDI Perjuangan gimana? Itu kan PDI Perjuangan image-nya kan ini sama-sama dinasti juga nih, susah melempur kan gitu. Ini kamu punya PR berat untuk betul. memenangkan ini, menjawab ini kan. Jadi dulu pas ngobrol sama banyak senior itu, termasuk beberapa yang tadi namanya saya sebutkan itu Mas gitu. Ketakutan terbesarnya memang tadi sistem feodalisme di partai politik yang bagi saya emang agak buruk kalau memang malah menyajikan bagi orang-orang yang tidak berkompeten gitu. Nah, setelah saya masuk di dalam, sesimpel ini contoh paling sederhana karena baru saya lewati gitu. Kita membentuk Taruna Merah Putih Kalimantan Barat setelah nggak aktif kurang lebih 10 tahun gitu. Dan beneran di internal Kalbar itu DPD, DPC semua langsung bahu-membahu. Kita senang nih ada anak muda nambah satu. Jadi anggotanya semakin banyak tiap hari dan betul-betul disupport, difasilitasi dan lain sebagainya. Kedua, saya kemarin ngisi kaderisasi Taruna Merah Putih di Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu. Dan di situ saya ngeliat rupanya atmosfer yang sama tuh nggak cuma terjadi di Kalbar gitu. Di Jawa Tengah, di Jawa Barat semuanya tertarik untuk gimana sih anak muda tuh punya platform yang oke di partai politik gitu. Difasilitasi banget tuh di Jawa Tengah, di Jawa Barat gitu. Gimana caranya mereka bisa nge-build modern organization gitu. Itu kan yang hari ini agak rumit ya di partai politik gitu. Karena terlalu feodal, terlalu kuno, terlalu kolot. Rupanya sesimpel sayap partai aja gitu udah tertarik untuk bikin modern organization gitu. Dan Mas Hendy sebagai ketum TMP itu ya betul-betul concern. Mas Hendy itu pengalaman organisasinya kan nggak main-main gitu. Dia pernah ketua KNPI Jateng gitu. Jadi dia tahu gimana pentingnya mengakomodir anak-anak yang organisatoris, anak-anak yang punya kompetensi dan lain sebagainya. Bang Lazarus juga senior saya di Kalbar itu, ketua DPD PDIP Kalbar. Dia luar biasa merintis dari bawah kan. Jadi bagi dia memang ada beberapa orang yang punya kompetensi harus diberikan ruang agar kompetensinya dirasakan masyarakat. Tapi beberapa orang yang dirasa kompetensinya perlu lebih banyak pembelajaran akan dikasih ruang proses yang besar gitu. Untuk belajar lagi ya. Kita alami. Nah, berarti kan kalian sebenarnya punya tugas sama ya? Kamu kaderisasi melalui saya partai, kamu malah kaderisasi banget di DPP kan? Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin partai politik itu, anak muda itu banyak yang skeptis kan? Hampir lah kita ngalamin ya. Betul. Bahkan kita ya sudah nggak terlalu muda juga masih kadang masih skeptis ya? Masih. Masih ya? Masih. Dari zaman dulu pokoknya kalau nawarin KTA, Partai yang saya percaya cuma partai tambahan. Nah, ini kan banyak anak muda yang skeptis terhadap partai politik, apalagi dengan carut marutnya demokrasi kita seperti ini kan banyak yang kemudian ngapain sih gitu. Nah, kalian punya PR besar kan? Punya PR dari partai kalian masing-masing untuk merangkul anak muda ini. Nah, ini gimana kalian lakukan gitu? Kalau di PKB ya Mas, kita sempat ngobrol banyak soal itu. Kalau sementara yang coba kita canangkan adalah jangan sampai PKB dan partai-partai yang lain itu melupakan fungsinya sebagai bridge, sebagai jembatan antara teman-teman yang ada di katakanlah mentok kiri ya, gradium kiri, yang ekstra parlemen dan segala macam, dengan mereka yang ada di kanan, yang di dalam pemerintahan. Jangan sampai ada gap di sana. Nah, partai fungsinya untuk mengkanalisasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara ngajak anak muda? Ya jadi anak muda dan jangan sok anak muda. Jadi anak muda aja, tapi jangan sok anak muda. Caranya gimana?
kita ini Perwajan, Mas Melgi, saya dan teman-teman yang lain itu adalah bukti konkret bahwa partai itu berkomitmen buat mengajak anak muda, mengajak dan mengaktualisasikan potensi mereka. Jadi bukannya sekadar ya kita anak muda ketika agenda elektoral datang, ayo anak muda bikin lomba Mobile Legends gitu. Habis itu selesai pulang, enggak. Ini masuk ke dalam struktur partai, Bos. Dia tuh enggak cuman ya, apa namanya cukup enggak konkret tapi detail tugas dan segala macam. Jadi memang jawabannya cuma satu, jadi anak muda dan jangan sok anak muda. Gitu. Melki? Pengalaman langsung aja Bang ya. Jadi ketika saya jadi ketua BEM UI itu saya punya beberapa senior UI dan senior di PDI Perjuangan yang sangat ngebantu advokasi kita beberapa kali gitu. Kalau di luar PDI Perjuangan ada Bang Taufik Basari itu dari Nasdem itu. Kita tolak revisi KUHP saat itu, kita tolak revisi pengesahan Perpu Cipta Kerja dan lain sebagainya. Bang Taufik Basari itu yang selalu nanya, gimana pendapat lo gitu. Menurut lo gimana? Ada nggak kajian yang mau lo kasih? Lo perlu ruang nggak audiensi sama Komisi 3 dan lain sebagainya gitu. Ada Bang Masinton Pasaribu tuh kemarin tuh. Jadi pas kita demo gede-gedean yang kemarin, teman-teman BEM yang masih aktif itu demo revisi UU Pilkada yang mau digolin sama parlemen gitu kan. Nah, itu juga Bang gitu. Beberapa mahasiswa itu terjebak di dalam DPR malam-malam dan dipukul-pukulin aparat keamanan tuh. Saya kontak Bang Masinton, Bang tolong kalau Abang masih di dalam, bisa nggak anak-anak yang di dalam itu masukin kantor Abang aja, ke ruangan Abang, daripada dipukulin di luar gitu. Masuk aja bro, emang lu bantu berjuang dan lain sebagainya gitu. Jadi kasih ruang. Nah kita tuh pengen meyakinkan anak-anak muda di seluruh Indonesia gitu kan, terutama anak-anak muda yang kritis gitu. Kalau selama ini kita menolak pelanggaran konstitusi, kita menolak pelemahan demokrasi, kita menolak penegakan HAM yang tidak kunjung-kunjung datang gitu kan. Ya percayakan itu pada partai politik gitu. Karena ya memang sistemnya buruk gitu. Tapi kalau sistem yang buruk ini tidak diisi oleh orang-orang yang baik akan semakin buruk dong. Gitu. Dan kalau sistem yang buruk ini malah tidak melulu punya punya daya gedor dari orang-orang yang diberikan kepercayaan, ya lama-lama akan semakin usang sistemnya gitu. Jadi itu pengalaman-pengalaman langsung yang saya rasa bisa jadi pembelajaran buat kawan-kawan bahwa di dalam DPR itu ya memang terdiri dari ratusan anggota. Tapi bukan berarti ratusan anggota itu semuanya koruptor. Ratusan anggota itu semuanya mafia gitu, semuanya tukang curi proyek dan lain sebagainya gitu. Ada kok orang-orang yang masih naruh harapan gede gitu. Di PDI Perjuangan ada Mbak Oneng. Gitu kan, yang setiap harinya keluar-keluar gila-gilaan. Bang Deddy Sitorus gitu. Bang Adian Apitupulu yang setiap harinya tuh kalau ngechat kita itu, ini ada kasus rakyat di sini, ada kasus rakyat sini gitu. Ada teman nggak sini bantu advokasi, bantu. Jadi ya itu yang sehari-hari yang dilakukan. Dan ya kalau di internal partai politik kita pengen meyakinkan para senior buat ya tugas partai politik untuk menghimpun aspirasi, kaderisasi dan pendidikan politik, dan yang paling penting bantu advokasi masyarakat tuh harus urgent gitu. Jangan sampai ada kasus masyarakat adat di provinsi tertentu, malah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menggedor-gedor di parlemen malah nggak ngomong gitu. Kasus tanah, kasus agraria itu kan luar biasa banyak gitu. Semangat ya. Menggebu-gebu. Mereka belum berubah. Ya semoga tidak berubah ya. Ya kalau itu yang gue khawatir. Takutnya mereka ini berubah nih. Karena godaan ya. Makanya harus diundang podcast ke sini Mas. Biar ingat terus ya. Biar ingat terus. Biar ingat terus jelata seperti kami ini ya. Karena kan kemarin kan rakyatnya susah. Tiba-tiba anggota DPR dapat tunjangan perumahan. Kan kita makin apa-apaan nih gitu kan. Kemudian kemarin TAP MPRS ada dicabut juga tentang Soeharto gitu. Kemudian dicabut dari tentang KKN-nya gitu. Jadi kan banyak orang makin ini apa-apaan sih sebenarnya parlemen ini gitu. Dulu kita kenal baik, tiba-tiba belok. Iya, berarti harus sering kita undang. Belok dan tanpa ngesen ya. Ya semoga kita undang terus nggak bisa lagi sibuk. Udah, insya Allah masih bisa lah. Gimana tuh untuk mencegah godaan-godaan itu tuh? Godaannya kan banyak kan, belum tentu jabatan. Apapun lah godaan ya. Kalau saya percaya Mas, kalau dalam Islam tuh ada yang namanya jamaah. Jadi kalau dalam Islam tuh kalau teman-teman ibadah dan jamaah, kayak misal sholat jamaah gitu, nggak sholat sendirian ya, itu pahalanya lebih besar ketika sholat berjamaah. Dan saya percaya itu dalam konteks politik. Bagaimana cara saya untuk senantiasa kekeh ya, untuk memegang ideologi ini ya, saya harus mengajak sebanyak mungkin orang yang sepemikiran dengan saya. Anak muda, pemuda, kritis, sadar bahwa bangsa ini belum sebegitu baiknya gitu. Makanya saya sejak pertama kali masuk ke PKB, saya berkomitmen untuk membuat gerbong dan ruang sebesar mungkin buat anak muda. Dan saya alhamdulillah blessingnya adalah sebagai wakil ketua harian di bidang kaderisasi politik dan pendidikan politik juga gitu. Jadi
ruang yang saya rasa bisa saya optimalisasi untuk yuk jangan sampai partai-partai ini isinya, mohon maaf bukan bermaksud merendahkan ya, isinya malah senior-senior yang perlu untuk dikasih tahu bahwa kayaknya perlu dekaderisasi lebih lanjut gitu Mas. Oke. Kalau di PDI Perjuangan itu Mas kan kita sangat mengagumi paham-pahamnya Bung Karno gitu kan tentang marhaenisme dan lain sebagainya. Marhaenisme itu kan sangat terinspirasi paham-paham kolektivisme gitu. Jadi Gotong royong kata Bu Mega. gotong royong dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya semangatnya kurang lebih nih sama filsuf pendidikan di barat sana di Amerika Selatan itu Paulo Freire dia pernah nulis pendidikan kaum tertindas gitu kan. Jadi yang jadi masalah dari sistem termasuk sistem politik kita hari ini adalah orang-orang yang dulunya tertindas, kalau dia sudah tidak tertindas lagi, dia malah kembali menindas. Nah, gitu kan, itu jadi problem gitu kan. Dan ini adalah hal yang harus dicegah dari awal gitu. Nah, saya baca buku itu tuh dari semester 1 Mas gitu. Nah, kayak ketika masuk partai politik saya merasa semua orang yang pernah saya bantu atau yang pernah saya ikut pergerakannya selama ini saya harus minta izin gitu. Saya datang ke beberapa tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh LSM, teman-teman aktivis mahasiswa, senior-senior saya yang masih bergerak dari luar gitu. Saya sampaikan, Melki mau masuk PDI Perjuangan, kira-kira apa Bang, do's and don'ts-nya gitu. Satu itu. Yang kedua, saya selalu buka komunikasi, nomor telepon udah nggak pernah ganti dan nggak akan pernah ganti gitu. Jadi Abang kalau punya kritik buat Melki sampaikan langsung. Yang terakhir, sampai hari ini saya masih berhubungan baik Bang sama beberapa orang yang saya advokasikan di kasus penggusuran, kasus pelanggaran hak asasi manusia gitu. Beberapa teman-teman di Kalbar yang jadi korban represivitas aparat dan lain sebagainya. Jadi ya itu melatih hati sih Mas untuk tidak gampang goyang karena setiap harinya kita mendengar keluhan-keluhan yang dari dulu sama terus gitu. Iya. Soalnya kan kita lihat beberapa teman-teman kita yang duduk di DPR tiba-tiba sekarang melenting ke sana jadi berajudan. Yang dulunya emang aktivis ya, kan banyak kan aktivis dulunya mereka. Aktivis. Tapi kemudian ya setelah di sana ya berbalik. tahu ya, karena kan godaan di sana kan serem banget ya. Ada, sekarang ada bos-bosnya gitu. Iya, kan, ya. Mana Dia aja mau- udah senyum-senyum tuh. Enggak. Gitu kan. Ya besok naik turun tapi naik Gojek. Pasti dipasang Mas. Pasang sendiri di Gojek kan. Ya, tapi satu sisi kita sebenarnya seneng juga. Ada harapan juga banyak anak-anak muda yang berkompeten yang kemudian tertarik di partai politik untuk merubah atau memperbaiki Indonesia ini salah satunya utamanya memang melalui partai politik kan. Daripada diisi orang-orang yang berkompeten kan. Ya cuman kadang maaf nih anaknya siapa. Kalau berkompeten sih nggak masalah ya. Iya. Kan banyak banget anak-anak siapa tiba-tiba naik gitu. Dulu aku berpikir gitu, pasti kalau bapaknya anggota dewan tiba-tiba ntar anaknya muncul lah ya. Jadi nggak lama Tapi tiba-tiba dia sekarang- nyalon. Tapi banyak anggota dewan anaknya narkoba, judi itu banyak juga. Banyak ya. Itu menikmati hidup. Bagi yang satu tetap Iya. yang satu boleh dong. Masa dua-duanya harus di DPR. Yang satu DPR, Bandel lah yang ya. satu harus bandel Imbang dong. gitu ya. Bagi dong. Enggak juga. bukan gitu. Bapaknya bagus didiknya. Oh gitu. Kita sebenarnya seneng kan ada anak-anak muda yang kita tahu bagaimana kompetensi mereka, integritas mereka akhirnya masuk ke dalam sistem. Yang sebenarnya kita mungkin terlalu cemen untuk masuk dalam sistem Oh ya. iya. Kita nggak ada keberanian. Aku sih saya nggak berani. Saya nggak berani. Kalau saya pribadi ya, saya masuk dikit kegoda. Ini Mas, kekuasaan, mana? 3 periode gitu. 3 periode. 3 periode penambahan kan. Udah lanjut. Enggak dimarahin ya? Enggak. Udah cabut dari Kin Plus. Udah berani ngomong gitu loh. Tanggal 20 belum loh. Iya loh. Ntar diomelin menteri. Kalau dia mah masih lebih aman. Justru itu di sini sebagai menggonggong ya. Gitu. Atau jangan-jangan habis ini pulang kemudian Mas tuh tayang kapan? Selesai dulu. Kalau nggak ntar jatah kurang 1. Tapi ini ternyata itu kisi-kisi sebenarnya. Aduh, kisi-kisi. Oh jadi udah bukan Kim Plus ya. Ganti dikit. Ya, berarti ini salah satu cara ya masuk ke dalam sistem. Karena memang silakan kok. Tapi gimana tuh kalau ketemu sama yang misalnya titipan-titipan kan pasti ada. Kita udah buka apa adanya gitu. Pasti yang muda-muda ini, titipan ini, anaknya ini, Oh itu. Gimana tuh? Ya dia seperti di misalnya Kalimantan Barat pasti kan ada yang muda-muda itu di Taruna Merah Putih itu. Oh ini anaknya sini loh. Anak Bohir Anaknya sini loh. Tambang gitu ya. Anak Bohir Tambang gitu. Itu gimana tuh? Yang saya lakukan kalau di Taruna Merah Putih Kalbar itu Mas, setiap kali ada orang figur-figur tertentu, senior-senior nitip, oh ini anakku, ini ponakanku dan lain sebagainya. Saya pasti ajakin ngobrol dulu seniornya Mas. Jadi, Bang ini kompetensinya dia gimana gitu. Bang ini gimana?
Oh misalnya dia cuman gini, cuman saya taruh sini, izin mas, kalau begini artinya kan butuh pembelajaran gitu kan. Saya izin taruh di sini dulu ya mas, nggak mungkin saya taruh di tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Saya selalu komunikasi, satu itu. Yang kedua, memang beberapa anak-anak petinggi itu ya pasti akan jadi sesuatu yang bisa bikin insecure, itu pasti kan, bisa bikin insecure dan punya privilege soalnya mereka. Punya privilege gitu. Tapi ya selama ini kalau saya sih ngerasa selama kita punya kompetensi, Mas, selama kita punya kapabilitas, selama kita selalu memamerkan isi kepala aja bukan isi tas gitu kan. Jadi ya kita akan selalu bisa bersosialisasi dengan baik, adaptasi baik dan punya ruang yang baik gitu. Kan jangan ragu untuk sekolah tinggi-tinggi untuk bisa mengalahkan anak petinggi gitu kan. Cocok. Gitu. Saya punya kasus dipanggil sama bosnya di Kalimantan. Anak gua tuh kemarin protes tuh, kenapa lu suruh angkat kursi? Ada. Kayak gitu. Enggak pernah. Pernah. Kalau kamu Saya belum pernah mengalami itu ya, Mas. Bahkan uniknya ceritanya adalah Caimin tuh punya putri namanya Mbak Rara. Iya. Mbak Rara. Beliau 1 tahun di atas saya namanya ya. Cakep. Ya nanti kita ngobrol. Enggak itu pembahasannya. Itu Ini politis sekali. Beda bahasa. nanti di sana aja. Nah, beliau tidak masuk ke dalam struktural partai sama sekali. Cuman beliau Mbak Rara ini punya semangat untuk ayo partai-partai berubah gitu. Jadi sangat memberikan banyak wejangan, nasihat yang sangat membangun buat tim muda ini gitu. Jadi bukan yang justru malah ini anaknya ketum, ini silakan Mbak duduk, mau jabatan apa terserah. Bukan, justru malah beliau di luar dan kadang memberikan masukan yang konstruktif sekali. Bahkan kadang marah-marah, kenapa ini timnya kok nggak jalan-jalan dan segala macam. Jadi malah justru saya belum melihat kejadian semacam yang kau tadi bilang ya. Semoga nggak kejadian. Cuman pada selama ini nggak ada yang seperti itu. Tapi itu kan dia nggak ada di struktural partai, tapi bisa ngatur-ngatur itu kan juga masalah loh. Bukan ngatur, nasihat. Tapi dia juga pawang hujan juga. Waduh, itu beda rara. Beda rara. Itu ya serunya politik di Indonesia sebenarnya ya. Apa tuh? Ya itu kan tadi kan. Iya. Coba itu kalau dia bukan hanya Caimin, dia ngomong kasih arahan juga kamu apaan sih? Bisa juga ya, jujur gak? Iya, tapi beliau punya kapabilitas yang oke kan. Beliau punya kapasitas kuliahnya ya. di luar ya, kuliah luar negeri juga. Jadi dulu memang dia aktivis atau apa gitu? kemarin pas isu RUU Pilkada beliau turun aksi. Turun deh. Oh dia turun? Turun aksi. Tanpa ada ajudan. Ya, itu dia. Yang lain aksi malah ciu. Nggak jadi Kalau aksi kita dong. berpikir gitu kan, kalau muda-muda tiba-tiba punya kayak seperti mereka punya jabatan-jabatan tiba-tiba yang strategis, tapi kalau isinya kosong, ya celaka kan bagaimana gitu kan. Gitu. Ya. Makanya nih. Itu makanya kita nggak dikasih kekuasaan. Kok iya kan? Lu dikasih kekuasaan, gue tahu apa yang lu lakuin pasti. Kalau gue pasti bubarkan Partai Golkar. Kembalikan ke rakyat ya kan. Kembali ya kan itu 98. semangat reformasi 98. Dulu Golkar kan, bukan jadi partai. Konteksnya 98 ya. Iya, ini 98 ya. Masih berlaku tuh masih berlaku. Kembalikan TNI, kembalikan TNI ke barak, ke kepolisian, ya kembalikan ke posisinya. Betul. Ke Mendagri. Jadi sejajar sama Satpol PP, kalau saya itu ya, kalau saya punya kekuasaan, pengennya saya, makanya nggak dikasih. Ya, menyenangkan ya. Obrolan ini seru loh benernya kita. Sebenarnya emang ini anak-anak muda nih. Nah, tinggal ini dijaga aja. kemudian kan ini bentar lagi nih, kita ngomong sekarang yang kalian masih mengikuti, ya pasti apalagi di partai politik, masih mengikuti perkembangan politik sekarang kan. Lihat 20 Oktober nih, bentar lagi, rezim berganti. Ya. Dan kalau posisi PDI Perjuangan juga katanya di Indonesia tuh nggak mengenal oposisi gitu kan. Ya, Tapi katanya juga nggak mau masuk juga nih. nggak mau masuk juga. Tapi katanya ditawarin ini itu. Menteri. Iya, namanya Jadi malah bingung udah nih. muncul gitu kan. Iya. Kalau Kemudian kalau PKB kan juga sudah jelas. Kim plus. enggak juga katanya. Enggak ya. Tapi masih dapat tawaran menteri. Kita terangkan. Nah kalau kalian sendiri keinginan kalian, nah, kalau bayangin aja nih misalnya kalian akhirnya sekarang ketua partai kalian. Oke. Bisa ketua partainya ya. Kalian ketua partai nih. Nah, apa yang kamu lakukan? Apakah bergabung atau gimana dengan rezim yang baru nanti? Ini kayak ujian mau melihat. Iya, ya kita akan lihat nanti kan. Iya. Kita mau lihat sekarang aja. Ini senior-senior mereka juga lihat juga nih. Wah, dijadikan rujukan kan gimana? Bukan jebakan. Ini ujian kompetensi kita. Dari rakyat kita ya. Ujian aja gitu. Gimana? Iya. Melgi. Sebenarnya kalau kan kita berandai-andai Iya. ya jadi ketua umum partai politik yang jelas
satu akan tetap berkoalisi dengan siapapun yang taat pada konstitusi. Itu sudah pasti. Yang kedua, ya intinya ini untuk memperjelas kata-kata para senior di PDI Perjuangan ya. Memang karena sistem presidensial itu, ya eksekutif itu pasti akan jadi eksekutif heavy. Gitu. Karena sistemnya presidensial. Dan presiden itu tidak diberikan mandat oleh parlemen. Jadi presidennya diberikan mandat oleh rakyat. Sehingga kalau parlemennya ada koalisi, pemerintahan atau non-pemerintahan, oposisi dan lain sebagainya, ya sejatinya ya tidak ada sistem oposisi atau tidak di presidensial gitu. Karena tidak dibentuk oleh parlemen gitu. Jadi ya PDI Perjuangan itu akan melakukan apa ya? Akan melakukan tindakan-tindakan ya yang sesuai pada tempatnya. Misalnya gitu. Ketika seandainya pun masuk ke dalam pemerintahan, dia akan memperbaiki dari dalam. Seandainya pun di luar, tidak masuk kabinet dan lain sebagainya gitu, ya posisi legislatif itu akan tetap seperti itu, Mas. Karena memang legislatif itu diciptakan untuk mengawasi kan, check and balances gitu. Nggak peduli dia partainya mengusung pemerintahan atau tidak, tugasnya mengawasi. Harusnya menggonggong seperti itu ya. Pemerintahan setiap harinya. Jadi ya itu yang akan dilakukan, Mas. Gitu. Betul, kalau jadi ketua partai politik seperti itu ya. Kalau PDIP, kalau PKB, PDIP. Nah, kalau PKB, Gibran. Siapa tahu udah ada arahan. Jadi Gibran berangkat pakai ini nih. Oke. Pertama gini Mas, PKB itu menganut politik namanya politik rahmatan lil alamin. Apa tuh? Jadi politik rahmatan lil alamin. Iya. Politik yang memberikan kesejukan untuk semua makhluk hidup. Umat makhluk hidup. Bakal makhluk hidup. Sehingga kita mulai dari isu Green Party, iklim dan segala macam kita coba untuk ikuti karena politik rahmatan lil alamin. Yeah. Untuk semua makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, benar kata Mas Melki tadi. Bicara soal ini kurasa sangat sempit ketika kita berbicara politik hanya soal berapa dapat kursi menteri, kursi menterinya dapat berapa dan segala macam. Itu sangat sederhana sekali gitu. Politik tidak hanya sebatas kursi, Bos. Kursi aja bisa dipotong kan sekarang. Ya, tadi apa namanya sangat sempit. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus apa yang akan diambil oleh seorang Gibran ketika menjabat sebagai ketum partai gitu ya. Pertama, saya akan memberikan komando kan. Ketum partai kan sekarang trennya kan memberikan komando kan. Jadi namanya nanti Cak Gibran. Oh, jangan. Gus Gil. Saya akan memberikan komando kepada anggota legislatif. Nah, sekarang kan trennya lagi memberikan banyak arahan kepada anggota legislatif kan. Untuk tadi kata Mas Melki terus menggonggong. Karena ini bukan bicara soal koalisi atau enggak, itu emang tugas kalian gitu. Ibaratnya, wah ini kok anggota legislatif ini sangat kritis, ya itu emang tugasnya, itu bukan prestasi, itu tugasnya. Jadi itu apa yang akan saya lakukan, instruksinya itu tadi. Ya, gitu Mas. Ada yang mau, karena nanti akhirnya sekarang udah, kita berandai-andainya ya. Iya. Dan mereka lulus ya kompetensi. yang nilai lulus mereka. Kalau bagi kita lulus saja. Kita sih oke-oke aja. Nah, kalau dalam pemerintahan besok nih, ini kenyataan kan. Kan kalian kan dulu sangat kenceng ya. Mengkritisi Prabowo, Gibran gitu juga. Nah, apa kalian tetap akan seperti itu nanti? Ini yang jawab siapa dulu nih? Silakan. Oke. Udah. Jawabannya pasti. Pasti akan mengkritisi apapun yang salah gitu. Jadi yang sering kali banyak orang mungkin termasuk penonton nanti ya sesat pikir itu adalah kita mengkritisi orang itu karena kita benci. Enggak. Kita mengkritisi Presiden Jokowi karena dia presiden dan dia melakukan kesalahan. Kita mengkritisi mungkin Pak Prabowo, mungkin juga Gibran kita kritisi dan lain sebagainya ya karena dia punya kesalahan-kesalahan yang bagi kita tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang kita anut gitu. Jadi jangan sampai orang itu berpersepsi kita mengkritik karena kita benci gitu. Bukan sosoknya ya? Bukan sosoknya, tapi tindakannya, act-nya, atau kebijakannya yang mungkin bagi kita salah. Gitu. Jadi ya apakah akan terus mengkritik jika masuk pemerintahan ataupun di luar pemerintahan dan lain sebagainya? Ya, jawabannya pasti gitu. Karena yang dikritisi tindakan gitu. Mau dia berkoalisi untuk memenangkan presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Tapi dia selama ini menyiksa rakyat lewat kebijakan-kebijakan yang mengganggu konflik agraria di banyak tempat, ya tetap harus dikritisi gitu. Siapapun menterinya, siapapun presidennya, siapapun yang diusung oleh partai gitu. Siap Mas. Pertama, ketika kita awal ngobrol tadi kan saya bilang, saya tidak akan mencabut gelar alumnus Parema Melakukan kepada Pak Jokowi. Itu menjadi bukti lah bahwa nampaknya sejauh ini Gibran belum berubah. Yang kedua, apakah akan berubah dan apakah akan terus menggonggong? Saya rasa sangat sempit ketika melihat saya masuk partai hanya karena mendukung koalisi dan segala macam. Saya sempat ditanya wartawan, Mas Gibran, ini kan PKB kan sekarang koalisi sama Gerindra ya, berarti Mas Gibran mendukung Prabowo Gibran? Saya jawab, ini pertanyaan sering sekali muncul dari wartawan. Saya jawab, Mas sangat sempit ketika saya memutuskan untuk bergabung partai politik hanya karena
partai ini mendukung si A atau si B, sangat sempit sekali. Ya. Terus saya bilang, itu persoalan lain Mas. Saya masuk partai PKB bukan karena itu gitu. Apakah saya tetap menolak mereka berdua? Ya tetap. Bahkan saya kemarin sempat ngisi diskusi Mas di salah satu kampus di Jogja. Saya pakai kaos bukan anak haram konstitusi. Karena nama saya sama nama yang bersangkutan mirip-mirip. Takutnya ketukar. Masih saya pakai bajunya sampai sekarang. Gitu. Jadi saya rasa contoh-contoh itu menjadi bukti sih Mas bahwa ya Gibran masih akan terus menjadi Gibran yang dulu bukan yang berubah lah. Seperti kayak Mas Melki lah. Amin. Gitu. Nanti nih, misalnya ya, dalam perjalanan kalian masih tetap kritis. Ya. Kemudian partai mungkin kok nggak sejalan dengan Jangan keras-keras ini itu, gitu. jangan keras-keras. Iya, jangan kamu. Aduh itu tangan gua. Udah jangan keras-keras. Nah, itu apakah kalian akan tetap bertahan gitu? Apa kemudian kalian ini kayak nggak sejalan lagi? Memungkinkan nggak seperti itu? Kemudian kalian tetap dengan pendirian kalian, kemudian tidak sejalan dengan arahan partai, kemudian oke. Saya. Dan itu kan banyak sebenarnya kan teman-teman kita yang di partai politik karena dapat tekanan seperti itu, aduh gua nggak bisa apa-apa nih arahan gitu kan. Ya. Itu gimana tuh? Kalau kalian pilihan gimana? Kalau kamu nggak mau, kami pecat. Iya. Ya, saya rasa sangat naif ketika saya bilang nggak ada Mas kalau di PKB nggak ada arahan dan segala macam. Saya yakin kedepannya mungkin ada ya. Iya. Jadi saya akan standby lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terus apakah akan konfrontatif atau seperti apa? Justru itu adalah ruang buat partai untuk belajar Mas. Bahwa dialektika itu penting. Iya. Jadi bukan apa-apa arahan dan segala macam. Enggak. Partai politik itu harus berbenah. Itu adalah partai politik gaya lama. Milenial dan dekade ke depan tuh partai politik tidak bisa seperti itu Mas. Dia akan hancur sendirinya karena menutup kanal-kanal aspirasi dari kader partainya sendiri. Masa dia mau mengklaim suara dari rakyat? Sangat tidak bisa ditolerir itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus apa yang akan dilakukan Gibran ketika ada arahan seperti itu? Berbeda. Saya masih percaya di PKB masih akan ada ruang buat diskusi. Nah, saya akan berjuang untuk diskusi dan kita debatkan kira-kira isi kepala saya dan dengan isi kepala Anda lebih berat yang mana gitu. Dan saya yakin masih ada ruang di situ. Asik. Gimana di PDI Perjuangan? Kan selalu arahan ketum biasanya. Kita harus kita dimarahin lagi. Harus kita dimarahin. Apa yang meret? Jadi tuh ini agak flashback Mas ya. Pas ditawarin masuk PDI Perjuangan itu sebenarnya tawaran keempat saya ke partai politik. Gitu. Jadi ada tiga partai politik lain baru PDI Perjuangan yang nawarin waktu itu. Gitu. Jadi saya ngobrol tuh sama tiga-tiganya. Saya nggak menemukan kecocokan gitu. Karena bagi saya partai itu harus ideologis. Kalau bagi saya gitu. Karena kalau masuk partai cuman catch all party gitu. Nangkepin aja semua suara-suara nggak jelas nih mau memperjuangin apa. Bagi saya nggak seperti itu partai seharusnya gitu. Kalau ngelihat politik Amerika atau politik UK kan asik banget gitu. Labor bisa ngomong apa, konservatif bisa ngomong apa dan lain sebagainya gitu. Jadi asik gitu. Nah, jadi partai itu harus ideologis gitu. Saya sejalan sama pemikiran-pemikiran di PDI Perjuangan. Marxisme, sosialisme Indonesia, nasionalisme versi Bung Karno dan lain sebagainya. Karena penuh keunikan gitu. Kan unik tuh PDI Perjuangan ngomongin nasionalisme terus-menerus, tapi membela Palestina agar merdeka gitu ya. Karena ya nasionalisme Bung Karno tidak seperti chauvinis gitu. Kita memperjuangkan semua nasion mendapatkan hal yang sama gitu kan. Jadi kalau seandainya di kemudian hari ada suara-suara Melki yang dianggap berseberangan dengan arahan partai, diganggu senior dan lain sebagainya, ya kan saya ajak diskusi, biar perlu saya debatin Mas gitu. Karena bagi saya ya sesuai nggak kita sama prinsip yang kita anut di partai gitu. Kita makin yakin banyak anak muda ya. Kalau anak mudanya kayak gini sih seru ya. Wah aman. Kalau anak mudanya kemana-mana naik private jet, Saya pulang dulu. susah. Ya kan susah, misalnya dari tempat ke sini naik private jet kan susah. Udah naik langsung turun ya. Iya, belum naik. Saya nggak punya teman yang bisa ditebengin private jet. Nebeng ya? Nebeng Gojek aja sih. Gak ada ciu. Gojek aja pakai ditabrak orang. Gak pakai cung gitu sih. Menarik. Iya. Maaf ya kalau gini ya. Karena aja diskusi barbar. Barbar. Ada lagi kok mau tanyain, ya masih penasaran lagi kita dari tadi kan kayak kita sebenarnya punya harapan besar ya terhadap anak-anak muda ini. Kita kan generasi ya kita tua tuh belum tua amat, nanggung tapi nggak muda juga. Generasi sandwich tuh kita biasanya enak. Ini contoh, ikut demo kemarin, jam 12 siang udah mau udahan. Nggak jam 12 siang makan dulu. Makan di Spar, balik lagi. Mau rusuh,
Yuk Rusia. Lo mau orang tua-tua itu ya nggak tua-tua amat ya. Udah lama juga kita nggak lempar-lemparan ya. Jadi ini yang lempar Pak Polisi. Saya Pak. Tapi yang ngerobohin tembok, ayo ngaku. Kita Ayo tahu ngaku. kan masih bisa dibawa kalau uang DPR kan banyak. Saya lempar juga nggak nyampe. Cuman gitu doang. Iya. Itu bagian dari demokrasi. Iya. Dan sebenarnya demokrasi di Indonesia ini sebenarnya kalau kita ngomongin ya menyenangkan loh. Punya kalau kita ngomongin banyak anak muda yang berkompeten dan tertarik dengan politik juga, itu kan yang menarik kan. Harapan kita bukan anak-anak muda yang di sana adalah anaknya siapa atau Iya. sebenarnya sih siapapun mereka kalau punya kompetensi nggak Iya, masalah. nggak kan. masalah, betul. Nggak cuma karena terkenal, Ya. karena artis gitu. Sebenarnya nggak tahu apa, bukan semuanya juga jelek ya, banyak juga yang punya kompeten. Tapi banyak juga yang nggak berkompeten. Betul. Atau juga yang udah nggak terkenal, bukan anaknya siapa-siapa, nggak berkompeten bisa jadi. Itu banyak juga pasti. Itu beruntung namanya. Ya. Kalau nggak logistiknya banyak. Ya. Ya kita tunggu nanti kiprah anak-anak muda ini. Siap, mau doanya? Jangan cuma gobrek-gobrek dari luar, ntar kita tunggu 10 tahun lagi siapa tahu gobrek-gobreknya di dalam tuh. Harus gitu dong. Lempar-lempar meja. Karena mereka kan sebenarnya punya PR-PR besar Omnibus Law. Ya. Ketika dulu mereka berjuang di luar, sekarang bisa mereka punya kesempatan berjuang di dalam. Betul. Kemudian masih banyak lagi yang tadi bilang masyarakat adat, Betul. konflik agraria yang belum nggak ada makin carut-marut kan. Kemarin kita lihat besok lagi ada di Merauke ada 2 Betul. Ya. juta itu. Nah, teman-teman ini bisa berjuang melalui caranya di dalam ya. Ya. Dan mereka kan harus butuh waktu nih untuk bisa ke dalam. Ya, dan mereka butuh dukungan kita juga. Betul dukungan Ya. kita juga gitu, bukan karena yang tiba-tiba dititipin langsung di dalam. Iya. Ini tentang siapa itu? Sebenarnya mau nanya tapi nanti off the record. Belum nanya udah tahu jawabannya. Oke, terima kasih sekali semuanya teman-teman. Kita ngobrolan yang sangat seru sekali di diskusi barbar episode ke beberapa. Dan kita bersama saya Stefanus Haji Dan Erwin Hartono, Gibran Muhammad Nur. Melkisedek Huang. Wah, ada tulisannya di sini. Iya. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PD Perjuangan, Nih. dan kita rakyat jelata. Jangan lupa tonton terus diskusi barbar di channel YouTube-nya 2045 TV. Dan terima kasih semuanya. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.